Calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyinggung dua topik sensitif dalam kampanyenya pada awal bulan September 2024. Adapun dalam kampanyenya, Trump menyinggung soal perang Israel-Hamas serta keterlibatan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pencalonannya. Lantas, apa saja yang telah dikampanyekan oleh Trump dan bagaimana tanggapan Putin? Pada Kamis 5 September 2024, Trump kembali melakukan kampanye untuk kesekian kalinya di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Trump menjanjikan sejumlah hal, mulai dari perbaikan ekonomi Amerika Serikat hingga perubahan aturan pajak bagi para pengusaha. Trump turut menyinggung soal dukungan Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap lawan politiknya Kamala Harris dari Partai Demokrat pengganti Joe Biden. Trump kemudian bingung harus menghargai dukungan Putin terhadap Kamala Harris atau harus tersinggung. Pasalnya, pada pemilu Amerika Serikat tahun 2016, Putin diketahui memiliki kedekatan dan bersekutu dengan Donald Trump. Trump menduga mungkin saja Putin sengaja mendukung Kamala agar dirinya tak terlibat dalam perang Rusia dan Ukraina. Putin came out today, he endorsed Kamala. And I didn't know, was I supposed to call him up and say, thank you very much, I appreciate it. But he endorsed Kamala. I have a feeling, I don't know. I don't know exactly what to say about that. I don't know if I'm insulted or he did me a favor. But we have to get along with the world. We can't have war because the destructive capability, you can be the head of the biggest bank wherever the hell Jamie is sitting. You can be the head of the biggest bank in the world and a couple of nukes and your bank doesn't mean a thing. You gotta get along. This is such an important job. It's a dangerous job too. Very dangerous job. If you look at statistically, being president is very dangerous. That throbbing feeling I have. Oh, that throbbing feeling. No, it's a very dangerous job and you have to do it right, and if you don't do it right, bad things will happen to the world, things like you've never seen before. Adapun dukungan Putin terhadap Kamala Harris disampaikan pada hari yang sama dengan kampanye Trump pada 5 September 2024. Dalam sebuah forum ekonomi di Vladivostok, Rusia, Putin menyampaikan bahwa ia mulanya mendukung Joe Biden dalam pencalonan Presiden Amerika Serikat. Namun, karena Biden akhirnya digantikan oleh Kamala Harris, dirinya kini akan mendukung wakil presiden Joe Biden itu. Menurut Putin, Kamala kemungkinan tidak akan menjatuhi sejumlah sanksi terhadap Rusia, seperti yang sudah dilakukan Trump pada masa kepemimpinannya dulu. У нас, фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это во-первых, а во-вторых... Раз завещали, значит надо, да? Вот. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Трамп, он же ввел столько количества всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода. Или отменит их. В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору. Di lain sisi, dukungan Putin terhadap Kamala Harris rupanya tak disambut baik oleh pemerintah Amerika Serikat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, memperingatkan Putin untuk tidak mencampuri urusan pemilihan presiden Amerika Serikat. Mr. Putin ought to stop talking about our elections, period. He shouldn't be favoring anybody, one way or another. The only people who should get to determine who the next president of the United States is the American people. And we would greatly appreciate it if Mr. Putin would A, stop talking about our election, and B, stop interfering in it.
Serangan kampanye Donald Trump tidak hanya bicara soal hubungannya dengan Presiden Rusia, tetapi juga hubungan dengan Israel. 2 hari kemudian, pada Sabtu 7 September 2024, Trump mewanti-wanti bahwa negara Israel bisa saja hancur jika Kamala terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat pada bulan November 2024 mendatang. Kepada para pendukungnya di negara bagian Wisconsin, Trump memperingatkan bahwa Israel akan hilang dalam 1 hingga 2 tahun ke depan jika Kamala memegang tampuk kekuasaan tertinggi Amerika Serikat. Adapun dalam menyikapi perang Israel dan Hamas, Kamala Harris bersikap tak memberikan dukungan fanatik pada salah satu pihak. Di satu sisi, Kamala menghargai hak Israel untuk mempertahankan diri, dan di lain sisi, ia juga mendukung hak Palestina untuk terbebas dari ancaman krisis kemanusiaan yang tak kunjung membaik. Secara tak langsung, Kamala seolah menunjukkan keberpihakan pada kemanusiaan, bukan terhadap kelompok tertentu. Hari pemilihan Presiden Amerika Serikat semakin dekat. Donald Trump dan Kamala Harris hanya memiliki waktu 2 bulan untuk berlomba mencuri hati rakyat Amerika Serikat. Adapun pemilihan Presiden Amerika Serikat menjadi perhatian internasional. Pasalnya, banyak keputusan dan regulasi dari Amerika Serikat yang berpotensi mempengaruhi banyak negara dan isu geopolitik di dunia. Lantas, siapakah sosok yang akan memerintah Amerika Serikat dalam 4 tahun ke depan? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.